Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang istimewa. Puasa di bulan Muharram menjadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Puasa 10 Muharram sebetulnya adalah puasa yang sudah cukup lama dilakukan, bahkan sebelum Islam datang. Lantas, kenapa 10 Muharram jadi istimewa ya? Ternyata banyak peristiwa yang terjadi di bulan ini. Peristiwa apa saja? Mari kita simak. Pertama, Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Manusia diciptakan Allah SWT untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Hal ini tertuang dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 30. Kedua, diampunkan dosa Nabi Adam alaihissalam akibat memakan buah khuldi. Kesalahan besar yang Nabi Adam alaihissalam dan Hawa lakukan adalah ketika mereka memakan buah khuldi. Akibat hal tersebut, mereka pun Allah keluarkan dari surga dan turun ke bumi. Selama bertahun-tahun, Nabi Adam alaihissalam berdoa dan memohon ampunan seperti yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 23. Dan pada bulan Muharram, doa itulah yang menjadikannya mendapat rahmat ampunan dari Allah SWT. 3. Nabi Idris alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu utusan Allah untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Beliau menjadi manusia kedua yang mendapat gelar Nabi setelah Nabi Adam alaihissalam. Beliau juga yang menjadi manusia pertama yang memiliki keahlian membaca dan menulis dengan pena. Nabi Idris alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah SWT pada bulan Muharram sebagaimana yang tertuang di dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. 4. Diselamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya dari banjir besar. Nabi Nuh alaihissalam diuji kesabaran dari kaumnya. Selama 950 tahun berdakwah, hanya 80 orang pengikut di antara kaumnya. Bahkan istrinya pun tidak mau taat terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Hingga Allah SWT menghanyutkan kaumnya dengan banjir besar, lalu Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dengan menaiki perahu. 5. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah dari api Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada zaman kepemimpinan Raja Namrud yang zalim. Raja Namrud memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan membakarnya. Namun, atas kuasa Allah SWT, api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi dingin. Nabi Ibrahim alaihissalam pun selamat dari hukuman tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki rupa yang menawan. Ketampanannya mampu membuat dirinya mendapat fitnah dan dihukum di penjara. Ia dipenjara dengan tidak memiliki kesalahan ataupun dosa apapun. Lalu pada bulan Muharram, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dan raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai orang kepercayaannya. 7. Nabi Yakub alaihissalam sembuh dari matanya yang buta saat kepulangan anaknya Yusuf. Kesedihan mendalam Nabi Yakub alaihissalam pasca kehilangan anak kesayangannya, Nabi Yusuf alaihissalam, membuat mata Nabi Yakub alaihissalam menjadi buta. Setelah bertahun-tahun hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam mendapat kabar bahwa anaknya masih hidup. Matanya yang sudah buta setelah sekian lama pun kembali dapat melihat setelah baju Nabi Yusuf alaihissalam diusapkan pada wajah Nabi Yakub alaihissalam, seperti yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 96. 8. Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya. Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan berupa penyakit nanah yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Beliau pun berdoa, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Surat Al-Anbiya ayat 83. Atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT, Nabi Ayub alaihissalam pun sembuh dari penyakitnya. 9. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari tentara Fir'aun dan terbelahnya Laut Merah. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal inilah Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Sehingga tidak hanya umat muslim yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, tetapi orang-orang Yahudi pun juga berpuasa. 10
10. Turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat kembali datang pada Bani Israel dengan turunnya kitab Taurat melalui Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 2. Peristiwa itu juga terjadi pada 10 Muharram di Bukit Tua atau Tursina. Di bukit itu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Al-Quran surat Toha ayat 10-16. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah untuk memberikan dakwah kepada kaumnya. Tetapi kaumnya tidak mau mengikuti perintahnya hingga habis kesabarannya, hingga ia terjun ke laut dan dimakan ikan paus. Lalu Nabi Yunus alaihissalam pun berdoa kepada Allah untuk dapat keluar dari perut ikan paus tersebut. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Surat Al-Anbiya ayat 87. 12. Allah mengampuni dosa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memiliki 99 istri dan masih ingin mengambil istri dari Orya bin Hanan yang hanya punya satu istri. Menyadari kesalahannya, Nabi Daud alaihissalam pun berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan dijadikan kerajaan itu megah. Sebelum bangsa jin dan setan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah diuji akibat kesalahannya. Ketika itu setan sempat menduduki singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam selama beberapa hari. Hingga akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertobat dan berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juga pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi." Surat Asy-Syad ayat 35. Diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke surga. Peristiwa diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke surga sebagaimana yang telah diceritakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 hingga 159. 15. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah merupakan sejarah penting yang membuka pintu dakwah yang lebih luas. Dakwah Rasulullah menjadi lebih cepat meluas setelah Islam disambut gembira oleh penduduk Madinah. Peristiwa ini juga bertepatan di bulan Muharram.